warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya, host podcast IKN ya. Pada sore hari ini saya sudah kedatangan seorang narsum yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang yang konsen di dalam bidang sejarah. Beliau Bang Mamarikas Prabowo. Nah, mungkin Bang bisa perkenalan sedikit tentang profilnya, Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikas Prabowo. Saya tinggal di daerah Sungai Jawi, sekitar Jalan Penjara itu. Keseharian saya mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, SMA Mujahidin, dan menjadi pembina ekskul juga di SMA 10. Saya juga mengajar untuk mata kuliah umum juga di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Aktivitas sehari-harinya hanya itu sih, nggak ada yang lain. Untuk ya, organisasi saya kebetulan menjadi sekretaris di MSI, Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Barat, dan Dewan Pakar di AGSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, pengurus wilayah Kalimantan Barat. Oke, kalau saya lihat profil Abang ini kan, awalnya Abang ini kan di hukum, Bang ya? Ya, Di hukum. Kenapa Abang bisa tertarik ke sejarah dan konsen di sejarah? ya, jadi kuliah saya S1 saya itu dulu dua ya. S1 hukum dulu, kemudian baru sejarah. Awal jadi guru tuh justru emang jadi guru PPKN dulu daripada guru sejarah. Ya, guru PKN dulu gitu kan. Tapi karena setelah menjadi guru PKN kemudian lulus S1 sejarah dan jadi guru sejarah, saya nggak pernah dapat dia mengajar PPKN lagi gitu loh. Jadi sejarah terus sampai sekarang ya. Jadi ya berkecimpung di sejarah akhirnya. Memang bicara tentang sejarah ini sebenarnya asik banget. Bahkan saya dulu sempat ngajar walaupun background geografi, tapi diminta ngajar sejarah. Jadi sedikit, banyak kan, paham lah sedikit tentang sejarah. Nah, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita bakal ngebahas tentang Dr. Rubini nih. Nah, kebetulan Dr. Rubini juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat ya. Nah, dan beliau juga yang kemudian mengusung ya supaya Dr. Rubini ini bisa menjadi pahlawan nasional, Bang ya. Ya. Nah, itu prosesnya bagaimana tuh, Bang? Ya, kebetulan pengusulan pahlawan nasional kan ada tim ya, semacam panitia lah tim. Nah, dalam tim itu nanti masing-masing ada yang punya job desk sendiri. Ada yang mengumpulkan dokumen-dokumen, ada yang mengumpulkan surat rekomendasi, surat dukungan, mengadakan seminar dan sebagainya. Kebetulan dalam tim pengusulan itu saya mendapatkan tugas untuk menyusun buku biografinya atau istilahnya naskah akademik, karena memang salah satu syarat pengusulan pahlawan nasional itu harus memiliki buku biografi. Jadi ya kan nggak mungkin kita kan mau menetapkan orang jadi pahlawan nasional tapi biografinya mana, nggak ada kan. Nah, jadi waktu itu kebetulan Dr. Rubini belum ada biografinya, itu belum ada yang pernah bikin dan belum ada. Memang akhirnya saya yang diberikan kepercayaan oleh tim pengusul untuk menyusun buku biografi Dr. Rubini itu. Nah, sebelum terlalu jauh sebenarnya Dr. Rubini ini siapa sih, Bang? Dr. Rubini ini kalau saya bisa bilang dia pemimpin masyarakat lah, karena ya kita bilang era ya, di eranya itu era tahun zaman penjajahan Belanda ya, era kebangkitan nasional, kebangkitan sekitar tahun 1920-an, 1930-an itu beliau memang menjadi dokter ditugaskan oleh pemerintah Belanda awalnya jadi dokter bertugas di Pontianak dan sekitarnya. Nah, tetapi namanya jiwa muda saat itu ya, nggak mau hanya jadi dokter saja gitu. Nah, makanya dia juga berjuang secara politik juga Di Parindra. Jadi beliau salah satu tokoh Parindra Kalbar, Partai Indonesia Raya Kalbar. Parindra itu pimpinannya yang didirikannya itu Dr. Sutomo. Kita tahu sih lah Dr. Sutomo siapa ya. Nah, beliau salah satu ketua yang mengaktifkan mengurus Parindra di Kalbar. Pasca Dr. Sutomo dipindah tugas sih, Bang ya? Oh, enggak juga. Dr. Sutomo kan memang di Jawa ya. Di Jawa. Tapi Dr. Sutomo kan kita tahu sendiri mendirikan Budi Utomo. Tapi kan kemudian Budi Utomo itu kan
tutup ya, apa nggak berjalan semacam itulah partai besar gitu kan. Kemudian siapa Bung Tomo Dr. Sutomo mendirikan lagi partai itu Parindra. Sampai dia meninggal pun Parindra masih ada, sampai Jepang masuk pun Parindra itu masih ada. Justru yang membubarkan Parindra tuh Jepang. Pasca pergantian kekuasaan Iya. dari Belanda ke Jepang. Betul. Jadi Parindra partai besar waktu itu Di Kalbar ya. di Indonesia. Indonesia ya? Karena Parindra itu tadi kan saya bilang Rubini itu pengurus yang di Kalbar gitu. Karena pengurus di daerah lain yang kalau di Kalimantan itu yang lumayan kuat itu di Banjarmasin ya. Kemudian apalagi di Jawa. Saya punya pas nulis tentang Dr. Rubini itu cabang-cabang Parindra tuh se-Indonesia. Sampai tahun 1937 saja sudah 40 berapa gitu. Ya, banyak juga. Lebih besar Parindra daripada PNI. PNI-nya Bung Karno. Ya karena kita tahu sendiri PNI kan agak keras ya. Jadi sama Belanda agak dibatasi lah. Tapi kalau Parindra nih dia lebih soft dia. Mainnya lebih kepada hal-hal yang memang bersifat hukum ya, tidak menentang hukum yang ada pada saat itu. Iya, selama bisa berkooperatif demi memajukan masyarakat Indonesia, Parindra bersedia. Tapi memang ada batasnya. Tetap mencapai ya kooperatif, tapi kami tetap ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, menariknya nih kalau bicara tentang Dr. Rubini ya, kan background-nya dokter nih Bang. Iya. Dokter tapi punya semangat perlawanan. Itu kan kadang tuh ada yang kemudian melatar belakangi lah ya. Iya. Kenapa kemudian seorang dokter punya semangat perjuangan yang begitu tinggi itu dari mana sih Bang punya Dr. Rubini itu dapat semangat itu? Ya. Kalau saya perhatikan, Dr. Rubini itu justru terlahir di tengah keluarga bangsawan dan di tengah keluarga yang bapaknya itu seorang guru gitu. Jadi kalau saya lihat Dr. Rubini itu memang pada masyarakat Sunda saat itu tuh termasuk kaum menak Sunda tuh ya bangsawan lah yang punya akses untuk ya istilahnya kaum ningrat lah gitu. Kaum ningrat namanya aja Raden gitu ya, Raden. Sebenarnya tanpa hidup bersusah-susah payah berjuang pun udah enak hidupnya gitu kan. Kebetulan bapaknya Dr. Rubini itu memang guru sekolah. Jadi guru sekolah sehingga di antara keluarganya itu barangkali hanya Dr. Rubini lah yang pertama kali di tengah keluarganya ya yang menjadi dokter. Nah, setelah saya coba analisis dan wawancara dengan ahli-ahli waris yang lain yang masih hidup, ya meskipun ahli waris sudah generasi ketiga ya, udah cucunya itu memang ada semacam diri dalam Dr. Rubini itu ingin beda dengan keluarga-keluarga yang lain yang banyak jadi guru dan jadi bangsawan gitu. Karena ingin ya menolong orang itu di era itu memang suatu hal yang pekerjaan yang bagus, menolong orang dalam bidang kesehatan jadi dokter ya. Yeah. Selain juga memang sekolah tertinggi di era itu memang hanya sekolah dokter. Ya, yang bisa diakses oleh pribumi tertinggi ya hanya sekolah dokter. Waktu itu sekolah teknik belum ada, sekolah hukum belum ada, jadi hanya sekolah dokter. Ya, cita-cita setinggi-tingginya di orang-orang pribumi di Indonesia sekolah tertinggi ya jadi dokter. Sekolah dokter. Ya karena kebutuhan sih, karena Belanda kan butuh tenaga kesehatan ya. Kalau didatangkan dari negeri Belanda zaman-zaman perang. Iya, betul. Jadi memang Belanda butuhnya orang tenaga kesehatan ya yang murah dan yang murah dan cepat dididik. Kalau manggil dari Belandanya mahal dan itu awalnya kan pendidikan dokter kan awalnya bukan untuk mengoperasi atau bukan. Mantri suntik awalnya. Mantri cacar awalnya mantri cacar. Karena wabah cacar kan waktu itu parah ya, bukan kayak cacar aja tapi bukan. Wabah cacar itu kan pernah menjadi wabah dunia ya. Iya, cacar. Nah, itu pendidikan dokter tuh awalnya untuk menanggulangi wabah cacar itu. Mantri cacar awalnya. Lagi di Eropa pada zaman itu Bang. Iya, kemudian kan berkembang jadilah dokter gitu. Kemudian dia masih satu lagi, masa mudanya Dr. Rubini waktu kuliah itu dia nggak cuma kuliah. Apa itu?
dia bergabung juga di organisasi semacam, kalau sekarang kan banyak ya kayak udah nih ada mahasiswa yang berada di Pontianak tapi sama-sama berasal dari Sambas, ikatan mahasiswa Sambas, gitu kan. Kemudian ikatan mahasiswa Kapuas Hulu. Nah, di Batavia dulu dia masuk dalam organisasi Paguyuban Pasundan. Kayak ada Jogjakarta. Ya, Jogjakarta. Kalau orang Sunda namanya Paguyuban Pasundan. Dan itu isi orang-orang Paguyuban Pasundan itu rata-rata memang kaum Menak atau bangsawan-bangsawan Sunda yang berada di Batavia. Dan pendirinya itu justru kakak-kakak kelasnya, orang-orang Stovia semua. Jadi agak gimana ya? Ya dia mahasiswa Stovia, pendirinya mahasiswa Stovia. Banyak orang Menak Stovia juga, banyak orang Menak di Batavia juga. Jadi dia terlarut dalam gerakan mahasiswa pada era itulah. Jadi itu yang kemungkinan menjadi pemicu ya. Nah, kemudian seorang dokter Rubini ini punya banyak gerakan-gerakan perlawanan. Iya, awalnya ya bukan perlawanan fisik sih, lebih ke politis. Oke. Kembali lagi Bang, bicara tentang perjuangan Abang bersama tim ini yang kemudian bisa membawa dokter Rubini sebagai pahlawan nasional. Tantangan-tantangan yang dihadapi selama merekomendasikan dokter Rubini ini seperti apa sih Bang? Mengingatkan kayak catatan-catatan sejarah yang ada di Kalimantan kan di Kalimantan Barat sendiri kan kurang Bang, ya, bisa dikatakan. Itu gimana Bang? Gimana? Tantangannya itu muncul seiring penulisan sih. Ya kita tahu sendiri dalam penulisan sejarah kan ada metodologi ya. Nah, tantangan yang pertama itu justru hadir saat pengumpulan sumber-sumbernya itu naskah-naskahnya itu ya. Dokumen-dokumennya ada apa enggak ya? Saya tuh sebenarnya udah tahu lama, pernah lah, tahu lah dengar Dr. Rubini itu siapa. Sejauh ini saya cuma tahu Dr. Rubini itu ya seorang dokter kaum cerdik pandai di Kalbar yang kemudian jadi korban Jepang. Saya cuma tahu itu saja. Korban Mandor Bang. Iya. Walaupun memang kalau secara pembantaiannya kita belum tahu Bang ya, di Mandor apa memang di Mandor atau bukan. Betul. Nah, saya sebelum dapatkan pekerjaan itu cuma tahu itu aja tentang Dr. Rubini. Nggak tahu. Belum ya. Saya bahkan belum tahu kalau dia ternyata di Parindra. Gitu. Sekali saya coba mencari-cari apa sumber-sumber tentang beliau, naskah tentang beliau tuh ternyata luar biasa gitu kan. Memang sumber tentang Dr. Rubini ini gampang-gampang susah, tapi bukan berarti tidak ada. Ada, mau dicari itu pasti ada, ketemu gitu kan. Ketemulah koran-koran bahasa Belanda yang bahas tentang Dr. Rubini, tentang pekerjaan dia. Berarti Dr. Rubini ini udah dipandang ya zaman Belanda pada masa itu Bang. Iya, jadi sebenarnya bukan melihat Dr. Rubininya dipandang, tapi sosok dokternya itu yang penting pada era Belanda itu. Jadi nggak kayak sekarang ya, kalau ada apa-apa tuh yang diberitakan tuh lebih ke peristiwa, tapi di era itu memuat tentang kejadian kelulusan misalnya. Saya tahu Dr. Rubini lulus tuh dari tahun berapa tuh dari koran Belanda. Koran apa tuh? Nama korannya tuh Batavia's Nieuwsblad ya. Bahkan saya juga ketemu tahun 1919 tuh Dr. Rubini mengikuti ujian masuk. Nah, itu koran Belanda, jadi disebutin nama-nama orang yang ikut ujian masuk Stovia. Yang lulus keluar 1920, mulai kuliah tuh ketemu lagi koran menyebutkan Dr. Rubini ternyata aktif di olahraga. Dia sepak bola. Iya, dia pemain sepak bola. Dia bahkan pemain Liga Hindia Belanda pada era itu. Iya, dia sambil kuliah tuh main bola. Liga Hindia Belanda di era itu kan di Batavia gitu kan. Ketemu tahun lulusnya, kemudian ketemu dia dipindahkan ke Pontianak tahun berapa bulan apa ketemu, kemudian cari lagi ketemu alamat rumahnya di Pontianak di mana. Jadi sumber itu sebenarnya memang harus dicari telaten nyarinya, dan kemudahan digitalisasi sekarang tuh alhamdulillah nyari koran-koran itu sekarang digital semua, bisa di-download, diunduh.
Ya meskipun bahasa Belanda ya kita translate sendiri lah. Udah diarsipkan di Iya. di Google. Ya, jadi Belanda itu sudah mengarsipkan semua koran-koran yang pernah terbit di Hindia Belanda pada era itu. Jadi tinggal cari tulis kata kunci aja ketemu, oh ada, cari. Jadi di Google itu, Bang? Bukan di Google, ada situsnya. Wah, di situs Aslinya. Semacam situs penyedia, itulah penyedia koran-koran digitalisasi lah. Oke, selama proses itu tuh mulai dari tadi nyari arsip-arsip dan mulai melalui koran dan sebagainya, tantangan lainnya apa, Bang? Ada nggak? Tantangan lain kalau menurut saya waktu sih. Waktu. Berapa lo kalau boleh tahu? Nah, saya tuh kan mendapatkan amanah ini kan bulan Februari ya. Bulan Februari dengan catatan naskahnya harus selesai tanggal 31 Maret. Karena Sebulan. ya, karena bulan April akan ada sidang untuk kira-kira usulan ini diteruskan apa enggak gitu kan. Ya, saya waktu itu ke ahli waris tidak bisa menjanjikan banyak. Saya bilang saya coba dulu. Dan jangan terlalu berharap bisa seperti buku yang tebal. Ya saya coba dulu aja sedapatnya berapa gitu kan. Alhamdulillah sebulan itu dapatnya 40 halaman lah kurang lebih kalau nggak salah. Ya, dari cover satu itu 40 halaman kan. Nah, tetapi itu yang masih kurang. Ini masih kurang ya? Dan akhirnya oleh setelah mengikuti sidang kan banyak masukan dari pihak-pihak terkait, banyak masukan. Bang, yang ini nih tolong diperdalam lagi, cari sumbernya di sini. Bang, yang ini masih kurang, coba ini dikuatkan lagi gitu. Jadi setelah sidang itu ada revisi ya, revisi sampai revisi terakhir itu bulan Juli. Jadilah buku Dr. Rubin itu akhirnya sekitar 70-an halaman. Bukan yang halaman kayak gini ya, halaman A4 gitu. Mungkin ya 70 halaman kalau dijadikan buku kayak gini bisa ya mungkin bisa 100 ya. Jadi 70 halaman gitu kan, dari cover sampai daftar pustakannya. Itulah naskah yang akhirnya yang terakhir bulan Juli itu yang kemudian diajukan ke pusat. Karena pusat menerima yang revisi juga. Yang diajukan itu ternyata ada revisi, nanti pusat nunggu revisinya. Nah, revisinya seperti itu. Oke, untuk bicara tentang Dr. Rubin ini, Bang. Tadi sudah sempat ditanya ya sebenarnya. Dr. Rubin ini couple lebih identik dengan Empower, sedangkan kalau bicara tentang perjuangannya kan lebih banyak dihabiskan di Pontianak ya, khususnya sekarang jadi rumah sakit Antonius, Bang ya. Ya. Itu tapi sih lebih lekat ke daerah Empower. Oke, jadi begini, dokter pada era Hindia Belanda itu nggak banyak. Saya bisa bilang barangkali tidak sampai 10 sekalbar. Nggak sampai 10. Nah, dokter-dokter itu rata-rata selain dia bertugas tetap di rumah sakit, dia juga harus menjalani namanya tugas dokter keliling. Ya, keliling Sengkapuas. Iya. Selama mungkin saya kurang tahu ya jadwalnya setiap berapa kali sebulan ya. Tapi secara terjadwal entah sebulan sekali kah, entah 2 minggu sekali kah, itu memang akan dijadwalkan oleh pemerintah itu. Pemerintah Hindia Belanda harus masuk ke desa-desa. Bahkan mungkin abang pernah dengar namanya Dr. Agus Syam ya. Agus Syam yang jadi rumah sakit daerah di Tapang. Ya, belum. Ya, itu rekannya Dr. Rubini sih. Bahkan Dr. Agus Syam itu dokter pribumi pertama yang ditugaskan di Kalbar. Ya. Nah, Dr. Agus Syam tuh dalam buku biografi anaknya, jadi anaknya kan Mas Slamet ya. Dalam buku biografi anaknya tuh disebutkan sampai ke Sintang malah. Sampai ke Sintang. Terus saya dapat koran gitu ya. Dr. Agus Syam tuh di tahun 20-an itu karena dokter nggak banyak, sering ditugaskan sampai ke Singkawang juga. Aksesnya kalau pada masa itu air apa darat? Kalau ke Singkawang itu saya pernah dapat dari peneliti itu memang di era tahun 1920-an lebih enak naik kapal. Ya, telepon ya, karena waktu itu jalan namanya jalan poros Pontianak Sambas itu belum jadi. Nah,
tahun 30-an baru mulai menggunakan jalur darat. Nah, yang tadi saya bilang yang sampai ke Sintang, sampai masuk ke desa itu naik kapal. Naik kapal, kemudian untuk masuk ke desa-desa lebih dalam lagi, yang tempat-tempat orang Dayak itu bahkan harus sering jalan kaki dan menginap di desa-desanya, iya kampungnya itu. Nah, Dr. Rubini dulu kayak gitu. Kayak gitu. Meskipun dia ditempatkan di rumah sakit di Pontianak, tetapi secara periodik dan secara terjadwal, Dr. Rubini juga diharuskan menjadi dokter keliling. Nah, saya mendapatkan informasi waktu penulisan itu, beliau itu sampai ditempatkan keliling harus ke Sungai Kakap. Terus saya mendapatkan juga informasi cerita-cerita orang lah zaman dulu sampai ke daerah Sungai Pinyu. Nah, dalam konteks daerah-daerah pasca kemerdekaan, daerah yang saya sebutkan pinggiran-pinggiran kota Pontianak itu kan Kabupaten Pontianak. Iya. Ya kan? Nah, Kabupaten Pontianak itu kan ibu kotanya di Mempawah kan? Oh, di Mempawah. Iya. Desa itu ya. Ibu kota Kabupaten Pontianak di Mempawah. Jadi dulu tuh ada Kabupaten Pontianak, ada Kota Pontianak. Nah, Dr. Rubini kalau misalnya mengobati di desa di Pal aja atau di Jungkat aja, itu kan udah masuk Kabupaten Pontianak. Yang ibu kotanya di Mempawah. Gitu. Nah, Sungai Kakap, Sungai Pinyu yang saya bilang tadi, atau wilayah-wilayah tepian desa-desa di sekitar kota Pontianak, itu kan masuk Kabupaten Pontianak. Nah, rumah sakit Dr. Rubini yang ada di Mempawah itu diresmikan tahun 1984. Waktu itu namanya masih Kabupaten Pontianak, belum Kabupaten Mempawah. Ya kan? Nah, pada perjalanannya kemudian Kabupaten Pontianak dibagi lagi jadi Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah. Jadi menurut saya tidak salah. Dan juga saya ketemu pengusul yang memberikan usulan nama rumah sakit Dr. Rubini itu masih hidup sekarang, orang di Mempawah. Dia yang bikin usulan, diketik sama dia menggunakan mesin ketik. Ada di situ pertimbangannya, mengapa dia mengusulkan nama di Mempawah itu Dr. Rubini, kok bukan yang di Pontianak? Karena di Pontianak sudah ada rumah sakit Dr. Sudarso. Oh iya. Dulu belum ada RS Kota. Jadi di Pontianak, kota Pontianak itu belum ada RS Kota, adanya RSUD Sudarso, meskipun itu punya provinsi. Nah, sudah ada waktu itu, jadi udah keduluan nama Dr. Sudarso. Nah, jadi Dr. Rubini mau taruh di mana nih? Nah ya, karena kebetulan wilayah operasinya Dr. Rubini itu juga sekitar kota Pontianak, dan waktu itu Mempawah ibu kota Kabupaten Pontianak, ya jadi di RSUD Dr. Rubini. Nggak salah. Secara konteks geografis waktu itu betul. Karena memang berjalan waktu ada pemecahan. Iya, karena itu lagi bang ya. Orang nggak paham, ya mungkin orang awam sekarang mungkin nggak paham, dulu pernah ada namanya Kabupaten Pontianak, gitu kan. Itu kan kabupaten yang pernah ada. Gitu sih menurut saya, nggak salah. Oke. Otomatis dengan diangkatnya Dr. Rubini menjadi pahlawan nasional, keluarga beliau yang ada di sini nggak keluarga? Nggak ada di Jakarta semua. Juga ya. Di Bandung, Jakarta dan sebagainya. Gimana respon keluarga beliau tuh, Pak? Ya, alhamdulillah bersyukur perjuangan mereka selama ini berhasil gitu. Memang sudah diharapkan memang Dr. Rubini dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah gitu. Dan memang saya melihat keluarga ahli waris yang mengusulkan Dr. Rubini itu solid, kompak, nggak ada kompromi, nggak ada perbedaan suara A, B gitu kan. Makanya lancar gitu. Kekompakan tim pengusul itu penting menurut saya. Dan menurut pemerintah pun, menurut ahli waris memang sudah saatnya Dr. Rubini diberikan penghargaan oleh pemerintah. Salah satunya dengan pahlawan nasional, karena sumbangsihnya dalam perjuangan Indonesia khususnya yang ada di Kalbar era itu ya. Ya coba abang bayangkan ya, di era tahun 1930-an ya dokter keliling, kemudian tahun 30-an juga dia buka klinik kedokteran umum dan kebidanan jadi satu. Di era tahun 30-an
orang-orang di sekitar kita nih, mama-mama kita, datuk-datuk, nenek-nenek kita tuh kalau beranak tuh masih kedua beranak, dia sudah maju, udah bikin apa namanya dokter umum dan kebidanan jadi satu agar apa namanya angka kematian anak dan ibu karena melahirkan itu bisa turun. Ya. Itu di era itu tuh suatu pemikiran yang sangat revolusioner. Apalagi kan bicara tentang pendidikan dan wawasan masyarakat, sana kan belum paham ke arah hal-hal yang seperti itu. Iya, jangankan orang mau berobat ke dokter, orang masih percaya dengan obat apa dengan perantara pengobatan gaib daripada harus memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dia melalui obat, suntik dan sebagainya, masih takut. Iya, Tapi Dokter Ruby ini di era itu sudah berpikiran yang maju. Dan sekarang kita lihat ya, sekarang sudah ada kan apa namanya nggak sulit lah mencari dokter ahli kandungan gitu kan, klinik yang ada dokter bidan ini gitu. yang ada bidannya, klinik yang ada bidan dan atau dokter ahli kandungan jadi satu tempat. Dokter Ruby ini tahun 30-an udah praktekan kayak gitu. Nah, ya kan? 30 Tahun 30-an udah praktekan kayak gitu. Bukan suatu hal yang baru. Di Pontianak ada seperti itu, hal yang baru. Dokter Ruby ini sudah memulainya gitu. Dan kemudian beliau juga pada masa Jepang secara nyata dan memang bukti-buktinya ketemu, beliau memimpin gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang itu gitu. Jadi beliau nggak ingin, ya udah hidup nyaman tapi kayaknya ingin keluar dari zona nyaman gitu kan. Nggak bisa diam-diam saja lihat masyarakatnya, rakyatnya digitukan kan. Akhirnya dia memimpin perlawanan bawah tanah melalui Parindra tadi itu, Bang. Ya, saya nggak bisa bilang Parindra ya, karena Parindranya dibubarkan. Tapi yang ditangkap Jepang, kaum politik yang kemudian ditangkap dan dibunuh di Mandor atau dalam peristiwa Mandor itu memang banyak ex-Parindra. Nah, ketika Parindra pada saat pemerintahan Jepang itu dibubarkan, Bang, otomatis Dr. Rubini dan kawan-kawan ini kan perlu organisasi untuk kemudian bisa bisa melakukan pergerakan lah ya. Setelah pembubaran Parindra itu apa yang dilakukan oleh Dr. Rubini dan kawan-kawan? Jadi Jepang itu kan memang sengaja mengubarkan semua macam organisasi yang dianggap dapat menghambat tujuan mereka dalam perang Asia Timur aja. Terutama sekali organisasi politik atau partai politik. Oleh sebab itu Dr. Rubini cari cara, dan Dr. Rubini dan kawan-kawannya mencari cara, wah ini ex-aktivis nih perlu ada wadah nih gitu ya, agar cita-citanya mencapai Indonesia merdeka itu bisa terjadi gitu. Ya bagaimanapun juga mau zaman Belanda kayak mau zaman Jepang, cita-cita itu jangan sampai musnah gitu. Akhirnya dibentuklah organisasi namanya Nishinkai yang seolah-olah membantu Jepang, seolah pro Jepang. Padahal Dr. Rubini dan kawan-kawannya itu semata-mata ingin bergerak biar tak ketahuan gitu, bawah tanah lah. Ya aku masuk organisasi kamu, tapi di luar itu sebenarnya aku mengadakan rapat rahasia, diam-diam dan sebagainya. Termasuk masuk Nishinkai itu agar cari aman. Kalau sudah di dalam bagian Jepang kan, Jepang kadang-kadang nggak mencurigai kan, udah jadi bagian dalam aku gitu kan, dia perlu aku gitu kan. Dan ingin memanfaatkan sarana komunikasi, karena waktu zaman Jepang sarana komunikasi memang yang paling penting, Bang. Ya, penting. Jepang kan menyita radio-radio semua tuh, kemudian telepon-telepon umum ditutup. Melalui Nishinkai lah, akses komunikasi itu memang ingin dijaga agar semaksimal mungkin dapat berita-berita dari luar, itu yang diinginkan. Karena di zaman Jepang nggak ada kebebasan pers, berita semua diatur oleh pemerintah Jepang. Isinya kan ya kita tahu lah, koran Goryo Shimbun yang tadi abang pernah bilang, isinya propaganda semua kan. Iyalah, masa sampai tahun 1945, Agustus 1945 udah mau kalah pun isi koran Jepang tuh masih berita kemenangan dia terus ya. Karena kan kalau bicara tentang berita kemerdekaan Indonesia pada saat itu kan pas di 17 Agustus itu belum nyebar secara keseluruhan ke daerah-daerah. Iya. Karena masih dikuasai oleh dia, pers itu. Mereka yang mengendalikan. Nah, ketika di Nishinkai nih, Bang, Dr. Rubini itu apa sih yang dilakukan?
Nah, soalnya tadi itu ya, memanfaatkan media Jepang. Nah, di Nishikai itu Dr. Ruby ini berusaha untuk menghimpun eh, ex-ex aktivis pada zaman Belanda yang dibubarkan organisasinya. Sebenarnya kan banyak, gak cuma Parindra. Ada namanya PAB, Persatuan Anak Borneo. Itu organisasi juga. Cuman PAB ini dia lebih eksklusif, hanya orang-orang yang berdarah Borneo saja yang bisa masuk itu gitu ya. Kalau Parindra dia emang lebih nasional, karena mau dia orang Melayu kah, Jawa kah, Ika, boleh. Kemudian ada lagi organisasi kayak Muhammadiyah, kemudian ada lagi semacam yang yang gerakan-gerakan perempuan itu juga ada. Nah, itu Dr. Ruby ini berusaha menghimpun kekuatan itu agar mereka tidak tercerai-berai, Jepang tidak memanfaatkan mereka. Ya intinya ingin menjaga lah agar semangat mencapai kemerdekaan Indonesia itu bisa terus dijaga. Ya tapi sayangnya memang Nishikai itu akhirnya dibubarkan juga sama Jepang karena ada peralihan kekuasaan. Jadi waktu Jepang pertama kali masuk ke Indonesia itu kan yang menaklukkan Kalimantan itu awalnya kan pasukan angkatan darat. Angkatan darat dari Jepang. Ya, kalau Jepang. Tetapi per 1 Agustus 1942 diganti oleh angkatan laut. Nah, angkatan laut ini dia lebih strict, dia lebih ketat daripada angkatan darat. Dan dia melihat aktivis-aktivis yang ada di Nishikai ini bisa bahaya kalau diteruskan. Hasil dibubarin. Nishikai dibubarin, tapi kemudian menurut berita Jepang lah, menurut versi Jepang ya, itu mereka berhimpun di Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Tadi katanya Muhammadiyah dibubarkan. Iya, Muhammadiyah mungkin divakumkan, tapi untuk urusan-urusan keagamaan, pendidikan, pengajian dan sebagainya itu tidak, masih boleh tetap berjalan. Nah, pengajian itulah yang digunakan Dr. Ruby untuk pura-pura ngaji tapi sebenarnya apa jadi strategi cara Jepang. Iya, gitu. Nah, itu sebenarnya. Oke. Kita nih masih belum kalau bicara tentang sejarah perlawanan di Kalimantan Barat ini masih belum ada sejarah yang seperti perlawanan Pangeran Diponegoro lah Bang ya. Itu tuh apakah ketika Dr. Bini melakukan rapat-rapat tadi itu atau misalnya rapat persiapan untuk penyerangan Jepang nih, apakah ada itu penyerangan dari perlawanan masyarakat Kalimantan Barat ke Jepang? Ada. Jadi setelah informasi wafatnya Dr. Rubini, Sultan-Sultan dan sebagainya yang dibunuh Jepang. Ya pokoknya pasca peristiwa Mandor lah. Pasca peristiwa Mandor tahun 45, orang-orang Dayak itu bisa dibilang melawan Jepang. Awalnya sebenarnya bukan karena ingin membalas kematian orang-orang yang tokoh-tokoh. Ya, orang Dayak itu sangat lemah sekali dengan Sultan-Sultan. Awalnya tuh hanya karena pribadi awalnya tuh ya mandor Jepang itu mukulin pekerja Dayak ya. Mandor Jepang itu melakukan rumusa yang sangat tidak berperi manusia dengan orang Dayak. Sampai-sampai mandor Jepang itu mau mukul lah, saya mau mukul orang tua yang dianggap terhormat lah di Riau sana, Riau kan tepatnya Pangsuma. Ya akhirnya melalui rapat adat mereka akhirnya tetap melawan Jepang gitu kan. Nah, perlawanan itu kan awalnya hanya di sekitar Meliau ya. Di Meliau itu kan sekarang kecamatan di Kabupaten Sanggau ya. Awalnya kan cuma di situ. Tetapi perlawanan itu justru membesar setelah mengetahui banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mereka hormati kayak Sultan, Panembahan, termasuklah dokter-dokter yang selama ini mengobati mereka ternyata udah dibunuh duluan sama Jepang. Nah itulah yang semakin menyulut peristiwa perlawanan masyarakat Kalbar dalam melawan Jepang, sehingga ya kita sering mendengar itu salah satu mangkok merah juga. Jadi mangkok merah itu pernah beredar tahun 45 itu. Mangkok merah itu
Ya mangkok merah itu kan suatu ini ya, suatu Senjata mistis gitu. iya dalam masyarakat Dayak kan panggilan perang kan. Kalau mangkok merah udah diedarkan kan berarti seluruh kampung-kampung Dayak yang mendapatkan mangkok merah itu kan harus harus bantu gitu kan. Nah, itu sampai mangkok merah itu sampai orang Dayak tuh masuk ke Pontianak melawan orang Jepang. Awalnya hanya Pangsuma yang melawan, Pangsuma dan anggota-anggotanya di Meliau itu. Tetapi karena Pangsuma itu gugur, ditambah lagi dengan diketahui ternyata Sultan, Panembahan, kemudian dokter-dokter dan guru-guru tuh banyak yang udah dibunuh Jepang, ya makin marah. Jadi itu perlawanan yang tercatat dalam tinta emas sejarah kita ada melawan itu kok. Meskipun mungkin tidak sebesar perlawanan Pangeran Diponegoro ya, tapi itu ada. Oke, sebelum perlawanan itu kan ketika biasa tuh kayaknya misalnya bicara tentang sejarah yang saat peristiwa Mandor tuh kayaknya mencium bau pengkhianat ya bang ya. Iya. Ketika memang misalnya di Dr. Lubini pada saat itu ingin merencanakan penyerangan, ternyata udah diketahui sama Jepang, alhasil terjadilah peristiwa Mandor itu. Iya. Gimana tuh bang? Ya dalam setiap perjuangan, dalam setiap perang dan sebagainya tuh pengkhianat itu pasti adalah tetap orang kita sendiri lah biasanya. Oh, dari pribumi juga bang? Ya, Jepang juga menyebarkan mata-matanya dari orang pribumi. Entah karena dia sekedar ingin mendapatkan kekayaan atau memang karena dia terlalu polos. Biasanya ada tawaran-tawaran barangkali dari Jepang. Jepang. Ya makanya dalam istilah kita menyebut era itu pengkhianat tuh Jepang kepala hitam. Jepang kepala hitam ya. Karena ya dia Jepang tapi karena dia kepalanya hitam kayak orang kepala hitam. Kita kan nama Jepang kan masih teman kita kan. Yeah. Jadi Jepang kepala hitam gitu. Ya Jepang kepala hitam itu sebenarnya pribumi yang berkhianat. Jadi bisa dibilang memang ada. Kalau nggak ada orang itu mungkin apa ya, wacana-wacana penyerangan yang disusun oleh Dr. Lubini itu bisa berjalan. Mungkin bisa berjalan. Ya karena ya itulah. Kita nggak tahu lah dia emang sekedar ingin mencari kepentingan, mencari kekayaan, atau memang polos gitu. Karena memang ada orang itu yang bergabung banyak orang-orang kita, pemuda kita tuh bergabung di tentara Jepang tuh banyak. Otomatis kalau dia bergabung di bawah tentara Jepang, berarti kan dia harus ikut sama komandannya, ya. Yang menjaga camp-camp Jepang penahanan itu kan tentara pribumi kita. Ya ada sisi positif negatifnya. Macam kalau dia tuh mungkin macam film Hitman ya. Ya kalau misalnya Jepang tidak merekrut orang-orang Indonesia jadi tentaranya, barangkali kita tidak punya TNI. Oh iya, nggak belajar strategi perang, nggak belajar tentang pemerintahan. Iya, karena Belanda pelit kalau soal ilmu militer. Karena kita banyak belajar tentang pemerintahannya dari Jepang. Iya, makanya itu. Dari sistem gubernur, wali kota dan sebagainya banyak belajar dari Jepang. Ya makanya era-era 45 sampai 49 itu kan Belanda kan ingin menangkap pribumi yang seperti itu. Dianggap sebagai kolaborator Jepang. Pasca Jepang meninggalkan Indonesia ya. Termasuk Bung Karno itu kan dianggap sebagai kolaborator Jepang nomor 1 dari Belanda itu. Oke Bang, saya tertarik tentang peristiwa Mandor nih Bang. Kan kalau bicara tentang peristiwa Mandor ini kan misalnya anak-anak muda Kalimantan Barat kan banyak belum tahu Bang ya. Tapi sebenarnya peristiwa Mandor itu berapa banyak sih tokoh-tokoh Kalimantan Barat yang jadi korban di situ? Mungkin Bang sebelum ngomong itu boleh diminum. Oh iya. Oke. Nah, sampai sekarang memang belum ada kesepakatan atau kepastian berapa jumlah korban. Karena kalau mau pakai versi Jepang sendiri ada
versi orang Indonesia pun ada gitu. Tapi saya bisa pastikan memang 1000 tuh memang nggak lepas, 1000 nggak lepas. Tokoh-tokoh kalau Iya, terkait mandor aja ya. Hmm. Maksudnya terkait dengan peristiwa mandornya. Tetapi kalau kita hitung dari tahun 1942 pertama kali Jepang masuk sampai 1945 mungkin puluhan ribu ada. Dengan catatan yang dibunuh bukan cuma tokoh, yang mati karena rusak, mati karena pengeboman. Berarti semuanya dikubur di mandor. Ya, enggak, kalau yang terkait dengan peristiwa mandor hanya yang Oh ya gitu doang ya. maksud saya sekalbar gitu, kayak Jepang itu kan ada perusahaan kayu ya, perusahaan dia kan eksploitasi ya, memperkerjakan ya tadi saya bilang kayak pribumi yang orang-orang daerah sebagainya itu banyak yang mati. Ya kalau yang korban mati karena kekejaman kerja, korban mati karena pengeboman dari 42 sampai 45 semuanya dihitung, itu mungkin ada puluhan ribu, 10.000 mungkin ada. Tapi kalau yang terkait dengan peristiwa mandornya saja, yang terkait dengan perlawanannya saja, perlawanan orang-orang Indonesia ingin melawan Jepang, ya paling hanya 1000-an. Ya Belanda Jepang dalam kesaksiannya di majelis ini majelis ya namanya pengadilan pengadilan untuk mengadili penjahat perang dia lah. Itu ya ngaku cuma 1.200, tapi data korbannya ya 1.200. Ada yang bilang 1.340, ada yang bilang 1.200. Tapi ya saya rasa memang kalau yang terkait dengan mandor, tokoh-tokohnya yang sekitar 1.000. Tapi kan 1.000 ini kan tokoh penting loh, ya kan? 1.000 ini bukan rakyat biasa, penting soalnya gitu. Makanya sangat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi Kalbar pasca kemerdekaan. Makanya mungkin Kalbar tuh sering menjadi olok-olokan bagi provinsi Kalimantan yang lain, kok jadi provinsi termiskin di Kalimantan gitu. Padahal dulu bicara kalau zaman dulu ini banyak punya tokoh-tokoh pemikir yang Iya. Kalau misalnya dokter-dokter tuh nggak kebunuh, barangkali tuh Kalbar tuh tahun 50-an udah bisa punya universitas kayaknya. Atau mungkin buka fakultas kedokteran sendiri. Iya. Ya kan? Di tahun 30 pun udah. Iya, tahun 30-an itu dokter-dokter pribumi itu sudah ada 6 atau 7. Syarat untuk membuka fakultas atau program studi itu butuh 6 atau 7 dosen. Ya. Ini Kalbar tuh gara-gara Jepang itu tertinggal jauh. Kalbar baru punya SMA pertama tahun 54. Baru SMA pertama loh tahun 54. Makanya datuk-datuk kita, saya sekolah cuma SMP anak, berapa SD ya. Karena emang sekolahnya nggak ada. Karena sekolahnya emang nggak ada. Belanda sudah mulai mencoba untuk membangun. Jadi tahun 37 itu ada SMP pertama. Sayangnya ya SMP pertama. Sekalbar tahun 37 baru ada satu SMP. Tetapi karena Jepang masuk, SMP-nya tutup. Ada nggak sampai sekarang bangunannya? SMP Suster? Yang belakang PSP. Oh, Itu SMP pertama. Ya bukan SMP negeri, SMP swasta. Jadi kita makanya dibilang pendidikan tertinggal. Baru punya kampus pertama tahun 1959. Kan dulu sebelum namanya Untan kan namanya kan perguruan tinggi daya nasional kan, daya nasional. fakultas apa dulu pertama? Hukum baru cuma hukum sama sosial ekonomi gitu kan. Masih tertinggal. Jadi tahun 59 baru punya perguruan tinggi. Jadi Untannya aja baru tahun 60-an. Iya. Di wilayah-wilayah lain udah duluan kan. Jadi ya itulah. Ya itu dampak sosial ekonominya karena yang dibunuh Jepang tuh banyak kaum terpelajar juga, guru-guru, Iya. orang-orang yang memang di zaman Belandanya dia udah sarjana. Ya kan kayak Dr. Rubini itu kan dokter tuh sarjana kan. Ada jaksa-jaksa yang dibunuh itu udah sarjana gitu. Iya. Belum yang ahli yang depannya gelar depannya udah insinyur, itu ada juga yang memang dibunuh Jepang gitu. Jadi kekurangan. Nah, seandainya Jepang tidak membunuh orang-orang ini kan modal sebenarnya. Iya benar. Aset untuk mengisi kemerdekaan. Iya benar. Tapi kita benar-benar memulai pasca kemerdekaan, Kalbar memulainya semua dari Dari nol nih.
nyari buat toko-toko Ya. cendekiawan ya mulai dari awal. Makanya kita nggak boleh Pendidikan. iya meremehkan pendidikan. Dan apa namanya, kok kita, ya mungkin nggak semua orang ya, mungkin ada orang merasa Kalbar ini terlalu banyak orang-orang dari luar masuk gitu kan. Ya karena kita nggak punya masalah. Iya. Nggak punya. Kok banyak dosen dari luar, kok banyak guru-guru pada tahun segitu dari luar, dokter dari luar, kita nggak ada sebenarnya. Kalau nggak ada Wisma Mandur barangkali bisa di tanding lah ya. Barangkali bisa ya. Ya untung dokter Sudarso selamat. Ya, jadi Dokter Sudarso kan di antara teman-teman yang era itu selamat. biasa dia bicara tentang sejarah Kalimantan Barat gimana? Iya. Ada nggak Bang? Barangkali kata-kata motivasi lah ya barangkali untuk anak-anak muda di Kalimantan Barat yang memang saat ini nih kurang ya, tertarik dengan sejarah Kalimantan Barat itu sendiri Bang? Ada pesan-pesan barangkali Bang? Kalau saya pesan dari saya apa ya? Ya belajar sejarah itu sebenarnya tidak harus dari buku. Memang buku itu penting. Yang lebih penting itu budaya literasinya. Memang kurang. Kita mungkin sering ya melihat hasil survei-survei bahwa Indonesia itu termasuk negara yang pembacanya rendah gitu kan di antara negara di Asia gitu kan, termasuk paling bawah. Tapi kalau kita bicara baca itu kan bukan hanya baca buku, ya baca yang lain juga bisa. Sekarang ini memang sudah modelnya banyak yang hal yang digital gitu. Udah ada YouTube, sudah ada Instagram dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan akses ini, pilihlah yang menurut kamu itu paling kamu sukai dan paling gampang kamu akses. Saya kurang bisa mengakses buku karena emang di rumah saya nggak ada buku gitu. Ya coba cari yang PDF. Sambil tidur kah, sambil gimana baca. Saya kurang suka baca karena saya memang punya masalah dengan mata saya. Ya gitu. Jadi pendengar yang baik, mengamati yang baik gitu kan. Tapi memang pada intinya kan itu semua aktivitas literasi kan semuanya. Mau dia baca dari HP kah, mau dia baca dari tablet kah, mau dia melihat YouTube. Ya YouTube kan sedikit-sedikitnya ada teksnya kan. Itu kan semua aktivitas literasi. Jadi memang mempelajari sejarahnya mau cinta literasi. Kalau kata dosen saya, nggak mungkin orang sejarah nggak suka baca, keluar aja dari jurusan ini. Ya kan karena kuncinya membaca. Iya. Nggak ada kan cara-cara lain dalam mempelajari sejarah selain dari dari. saat itu nggak ada YouTube. Iya, memang harus baca gitu kan. Orang sejarah itu emang harus jago baca, nggak usah ngeluh gitu loh. Saya aja, ya kami aja baca buku yang bahasa Inggris dan bahasa Belanda sebagainya aja. Ya awalnya nggak suka, karena keterpaksaan jadi suka. Nah, jadi yang harus diperbaiki dulu emang budaya literasinya dulu sih. Kalau budaya literasi udah bagus, insya Allah orang lebih suka mengenali sejarah bangsanya, negaranya. Memang hal yang penting sih, kalau menurut saya, ya kita kembali lagi, masalah literasi itu PR besar. Bukan cuma di bidang sejarah saja. Orang baca novel aja males kan, kadang gitu kan. Orang baca berita aja males gitu kan. Itu masalah besar sebenarnya. Jadi apa sih, kembali lagi pertanyaan biar anak-anak muda tuh suka, ya akses sejarah berdasarkan yang memang kamu mudah akses saja. Yang pertama itu. Dan kemudian sejarah itu sebenarnya tidak monoton mempelajari tentang harus sejarah tentang Indonesia, harus sejarah tentang politik, harus sejarah tentang Hindu-Buddha, tentang kerajaan Islam. Saya itu justru tidak terlalu konsen dengan sejarah kerajaan-kerajaan Islam itu, dengan Hindu-Buddha itu tidak terlalu Karena konsen. secara pengaruh terhadap siswa dan daya pikir itu katanya kurang, lebih kayak enaknya bahasnya sejarah lokal. Iya, enggak mungkin gini ya. Memang sejarah itu kan banyak konsentrasi ya. Nah, saya memang tidak mengkonsentrasi itu karena mempelajari sejarah Islam dan sejarah Hindu-Buddha tuh kalau menurut saya ruwet lah. Ruwet karena baca naskah-naskahnya Arab gundul dan sebagainya kan agak ruwet lah. Ya ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Ada bahkan teman saya itu lebih suka sejarah yang arkeologis, lihat batu dan ini gitu kan. Kalau saya kan lebih senang sejarah yang memang masih kekinian lah. Nah,
bagaimana agar anak muda itu suka sejarah? Ya kamu pelajari aja sejarah yang memang kamu suka. Saya itu memang suka Pak dengan kebudayaan Korea, makanya saya itu suka belajar bahasa Korea. Nah, belajar sejarah Korea sih nggak masalah. Ada memang sejarah-sejarah Korea itu yang menarik gitu. Ya mungkin tidak ada kaitannya dengan Indonesia, tetapi kita harus sadar bahwa setiap peristiwa sejarah yang dituntut itu kita mengambil nilainya, gitu. Mengambil value-nya. Sejarah Korea ada mengapa Korea bisa terpecah? Apa yang menjadi nilai agar kita tidak terpecah seperti Korea? Loh, dia tuh bahasanya sama, makanannya sama, orangnya sama, kok bisa terpecah? Sedangkan Indonesia yang macam-macam makanannya, orangnya macam-macam, bahasanya macam-macam, alhamdulillah jadi satu. Apa nilai yang bisa kita ambil? Jadi sebenarnya sejarah itu yang salah satu yang tidak boleh dilupakan tuh tentang nilainya. Nilai-nilai sejarahnya. Ya, nilainya itu yang penting. Saya tidak suka sejarah Korea Pak, saya tuh sukanya lagi ngetren nih Pak sekarang nih sepak bola. Pelajari sejarah bola. Sejarah olahraga tuh satu konsentrasi yang baru sekarang, konsentrasi yang mulai orang banyak geluti gitu. Sejarah sepak bola. Mungkin kita bisa mempelajari sejarah sepak bola agar bagaimana di masa depan sepak bola Indonesia bisa maju gitu. Ya, contoh kayak Liga Inggris misalnya. Mengapa Liga Inggris itu selalu menjadi liga yang paling konsisten, banyak diminati dan sebagainya? Karena emang aturannya sangat ketat. Ya kan? Kalau ada penonton yang lewati pagar itu langsung kena hukum, bukan penontonnya aja kena hukum, klubnya juga. Mengapa liga-liga di Inggris stadion-stadionnya justru nggak ada pagar tinggi-tinggi ya? Ya, kalau kita pagarnya tinggi-tinggi malah. Itu pagar nggak tinggi itu justru sengaja. Kalau sampai ada yang berani melewati itu, Jadi supporter pun tanggung jawabnya klub. ya supporter itu tanggung jawab klub. Kalau ya supporter pun satu yang bersalah gara-gara dia melewati itu bisa aja nggak boleh ada penonton, gitu kan akhirnya dampak ke. Jadi bisa dipelajari sebenarnya. Setiapnya itu ada dipelajari. Jadi sebenarnya sejarah itu bukan hanya mempelajari masa lalunya, tapi gimana kita mengambil pelajaran dan nilai untuk di masa depan. Jadi menurut saya sih itu. Oke, teman-teman, ya menarik apa yang sudah kita bahas bareng Bang Rikas nih ya. Mulai dari perjuangan beliau, kemudian mencoba menyusun naskah untuk Dr. Ruby ini menjadi pahlawan nasional, mulai dari apa yang kemudian disampaikan beliau, mulai dari perjuangan Dr. Ruby dan sebagainya. Nah, ada juga pesan beliau ya, supaya teman-teman khususnya pemuda Kalimantan Barat tuh untuk melek dengan literasi, budayakan membaca dan sebagainya, karena memang kita sekarang anak-anak muda Kalimantan Barat kurang dengan hal itu. Nah, terima kasih sekali lagi pada Bang Rikas yang pada kesempatan sore hari ini sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu, khususnya ilmu sejarah ya. Terima kasih Bang. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.